qué balón ha metido de la Peña, el remate lo saca Casillas, segundo intento, segundo paradón de Casillas. Seorang kiper yang menyelamatkan ratusan pertandingan, mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa, dan dipuja sebagai orang suci di stadion bernama Santiago Bernabeu. Namun justru mengakhiri karirnya di klub itu tanpa perpisahan, tanpa air mata kolektif, tanpa upacara yang layak bagi legenda. Nama Iker Casillas pernah menjadi jaminan rasa aman bagi tim. Hace un quiebre, uno más, va a disparar, sí, ¡qué paradón de Casillas! Saat lini belakang runtuh, saat taktik gagal, saat bintang lain menghilang, semua mata hanya mencari satu sosok di bawah Mister. Samuel Rivera que se anima en el disparo, tocando un poco Pavón. ¡Paradón de Iker! ¡Una vez más! Iker Casillas ha salvado posiblemente. Seorang pemain muda yang refleksnya seperti mukjizat, yang pada usia mudanya sudah memikul beban klub terbesar di dunia. Descuidando, es que eso pasa porque... Bueno. Eso pasa porque Solari no podía correr. Tapi waktu berjalan, sepak bola berubah, dan sosok yang dulu dipuja sebagai penyelamat perlahan bergeser menjadi simbol tuntutan. Bukan lagi kiper hebat, melainkan kiper yang tak boleh salah. Karena satu kesalahan saja cukup untuk menghapus ratusan penyelamatan dari ingatan semua orang. Luis García, el centro Luis García, atención al punto de penalti José Mari, ¡qué paradón de Casillas! Di ruang ganti, di media, dan di kepala jutaan penggemar, sebuah julukan yang terdengar indah. San Iker diam-diam berubah menjadi standar yang kejam dan tak manusiawi. Lalu pertanyaannya bukan lagi soal seberapa hebat Casillas menjaga gawang, melainkan apa yang terjadi ketika seorang legenda tak lagi diizinkan menjadi manusia biasa. Madrid, akhir 1990-an. Klub terbesar di dunia sedang tidak baik-baik saja dan gawangnya lebih sering terasa rapuh. Di tengah tekanan sejarah, ekspektasi publik, dan kegelisahan di ruang ganti, sebuah keputusan lahir bukan dari rencana matang. Seorang anak dipanggil bukan untuk belajar, bukan untuk menunggu, tapi untuk menyelamatkan tim. Namanya Iker Casillas, usianya baru belasan tahun, belum sepenuhnya dewasa. Tapi ia dilempar langsung ke panggung yang biasanya memakan karir pemain yang sudah berpengalaman. Casillas tidak masuk ke tim utama lewat jalur romantis, namun ia hadir saat krisis menuntut solusi instan. Dan yang terjadi setelahnya membuat banyak orang terdiam. Bukan karena ia tampil rapi, melainkan karena penampilannya. Refleksnya liar, keputusannya sangat berani. Ia tidak membaca situasi, tapi ia menantangnya. Dalam duel 1 lawan 1, Casillas tidak menunggu. Ia maju, ia menutup ruang. Ia memperpendek waktu. Seolah nalurinya lebih dulu bekerja sebelum pikirannya sempat ragu. Di usia ketika kiper lain masih belajar posisi kaki dan sudut tembak, Casillas sudah mematahkan peluang emas di laga besar. Statistik mulai mengikuti ceritanya. Presentase penyelamatan yang tinggi, kontribusi langsung pada hasil pertandingan, dan kehadiran yang membuat lini belakang bernapas sedikit lebih lega. Back to Forlan again, Casillas. Oh, the final shot is wide. Namun yang lebih penting dari angka adalah konteks budaya klub. Real Madrid bukan tempat tumbuh dengan sabar, tapi Real Madrid menuntut hasil, dan Casillas memenuhi tuntutan itu. Sekarang, publik mulai mengaitkan kemenangan dengan satu wajah di bawah Mister. Dari sinilah pengakuan itu mulai datang. Dari pengulangan momen krusial yang terasa terlalu sering untuk disebut kebetulan. Media mulai mencari kata yang lebih besar dari berbakat. Fans mulai mempercayakan rasa aman pada satu sosok. Tetapi penyelamatan bukan lagi sekedar teknik, melainkan pertanda. Casillas tidak hanya menghentikan bola, ia menghentikan kepanikan. Dan ketika itu terjadi berulang-ulang, maka seorang anak akan perlahan berhenti diperlakukan sebagai manusia biasa. La va a poner en el punto de penalti, ojo al remate, la salvó Iker. Salvó Iker el remate de Óscar González. Di titik ini, Casillas belum disebut sebagai legenda. Ia bahkan belum sepenuhnya dipahami. Tapi satu hal sudah terlanjur terjadi.
Sebuah harapan tumbuh terlalu cepat, terlalu tinggi. Dunia sepak bola jarang memberi waktu bagi keajaiban untuk bernapas. Dan pertanyaannya kini, bukan apakah Casillas cukup hebat untuk menjaga gawang Madrid, melainkan apa yang akan terjadi ketika klub, media, dan jutaan pasang mata mulai percaya bahwa ia harus selalu menyelamatkan segalanya. In the first ever final, contested between two teams from the same nation, it is Real Madrid who defeat Valencia this evening. Tears for Iker Casillas, the young goalkeeper. Ada fase dalam sepak bola ketika keajaiban berhenti terasa ajaib. Bukan karena menghilang, tetapi karena terlalu sering terjadi. Di titik itulah karir Iker Casillas memasuki babak baru. Ia tak lagi dipandang sebagai anak yang kebetulan tampil bagus, melainkan sebagai standar keselamatan. Setiap laga dimulai dengan asumsi jika semua gagal, masih ada Casillas. Pada usia 20 hingga 25 tahun, fase yang biasanya jadi masa belajar bagi penjaga gawang, Casillas justru berada di puncak performa. Data mendukung narasi yang berkembang di kepala publik. Rasio penyelamatan di laga besar berada di level elit. Duel 1 lawan 1 sering dimenangkannya, dan clean sheet datang bukan karena pertahanan sempurna, melainkan karena intervensi di momen yang paling genting. Cuidado, Bastur, ha desviado a córner Casillas. El balón finalmente lo ha sacado Casillas, ahora con el pie. Se acabó, ahora sí, se acabó la final, ha ganado el Real Madrid la 9ª Copa de Europa. Secara taktis, gaya Casillas bertolak belakang dengan kiper klasik. Ia bukan penjaga gawang yang menunggu. Ia agresif, membaca bahasa tubuh penyerang, lalu memotong sudut sebelum tembakan benar-benar menjadi gol. Resiko tinggi, tapi efektivitasnya nyata. Setiap keputusan terlihat instinktif dan justru itu yang membuatnya tampak seperti mukjizat yang berulang. Sedor, e la grande parata di Casillas in calcio d'angolo. 1 minuto e 55 secondi, Milan subito vicino al gol. Di Real Madrid, kontribusi seperti ini segera berubah menjadi simbol. Gawang bukan lagi sekedar posisi, melainkan pondasi mental tim. Bek boleh naik, gelandang boleh kehilangan bola, karena ada keyakinan bahwa satu sosok di belakang akan menutup semua lubang. Tanpa disadari, tim belajar bergantung, publik belajar berharap, dan media belajar membesarkan narasinya. Angka pun terus menumpuk, ratusan penampilan, ratusan clean sheet, dan kompetisi Eropa yang berakhir dengan nama Casillas yang dialu-alukan. Statistik yang seharusnya menjadi bukti kehebatan yang perlahan berubah fungsi. Casillas menjadi pembenaran untuk ekspektasi tak terbatas. Jika data menunjukkan ia bisa menyelamatkan segalanya, maka menyelamatkan segalanya dianggap kewajiban. Y Bagaza, atención, peligro, Paunovic, Iker saca la mano, una mano salvadora del portero del Real Madrid porque el pase de Bagaza era muy bueno para Veljko Paunovic. Budaya klub mempercepat proses ini. Madrid tak pernah merayakan proses. Madrid hanya menghormati hasil. Maka Casillas dirayakan bukan sebagai pekerja keras, melainkan sebagai jaminan. Julukan San Iker lahir dari sini, bukan dari niat menuhankan, tapi dari kebutuhan untuk percaya bahwa ada satu figur yang selalu benar, selalu tepat waktu, selalu hadir. Masalahnya, sepak bola tidak berjalan di atas iman, ia berjalan di atas detail kecil, kelelahan, sudut kaki yang terlambat setengah detik. Namun di mata publik, detail itu mulai menghilang, yang tersisa hanyalah gambaran besar, Casillas sebagai penyelamat yang abadi. Galetti va a buscar el disparo desde ahí. ¡Ay, madre mía! Yo no sé si es que le ha hecho un efecto rarísimo ahí a Casillas, pero ha tocado el balón y lo ha sacado por el palo más lejano, cerquita del gol el Zaragoza. Di usia yang seharusnya menjadi fase pengembangan, Casillas sudah dikunci dalam peran yang jauh lebih berat, yaitu simbol kesempurnaan. Setiap penyelamatan menambah keyakinan, dan setiap keyakinan menambah beban. Lalu muncul pertanyaan yang tak pernah diucapkan dengan lantang. Apa yang terjadi ketika seorang kiper tidak lagi dinilai dari usahanya, melainkan dari ketidakmampuannya untuk pernah salah? Edu atrás para Benjamín, se ensaya el disparo. ¿Para dónde Casillas? Ada sebuah momen yang jarang disadari pemain manapun saat tepuk tangan berubah fungsi, bukan lagi apresiasi melainkan sebagai pengingat.
Di titik ini, Iker Casillas tidak lagi memasuki lapangan sebagai kiper. Ia masuk sebagai janji bahwa Madrid tidak akan runtuh apapun yang terjadi di depannya nanti. Balón a la frontal, salvan el golpeo, ha metido la mano para cubrir portería Iker Casillas. Media, fans, dan budaya klub bekerja seperti roda gigi yang saling menguji. Setiap headline memperbesar satu narasi yang sama, Casillas adalah penyelamat terakhir. Jika Real Madrid menang, itu wajar karena ada Casillas. Jika Madrid hampir kalah tapi selamat, itu mukjizat karena Casillas. Dan jika Madrid kalah, maka logikanya sederhana. Sesuatu pasti ada salah, dan sorotan akan selalu kembali ke gawang. Everton buscando en el centro, Oscar. ¿Para dónde Iker? ¡Qué parada la del guardameta del Real Madrid! Di Real Madrid, ekspektasi bukanlah bonus, ia adalah mata uang. Klub ini dibesarkan oleh legenda, tapi juga memakan mereka ketika cerita tak lagi sempurna. Casillas tanpa disadari menjadi pusat dari kontradiksi itu. Ia dicintai karena keajaibannya, namun diikat oleh keajaiban yang sama. Para Messi, Messi recorta Messi, el centro de Messi y la sacó. Providencial el disparo de Messi, Casillas. Media tidak lagi menulis tentang refleks atau positioning, melainkan tentang absennya kesalahan. Standarnya bukan bagus, tapi tanpa celah. Fans pun ikut membentuk atmosfer ini. Di stadion, 1 penyelamatan heroik dianggap normal, 2 penyelamatan dianggap tugas, 3 penyelamatan adalah kewajiban. Ruang untuk keliru menyempit karena memori kolektif hanya menyimpan versi terbaik dari Casillas. Versi manusiawinya ia ragu, terlambat, atau sekedar lelah perlahan dihapus dari imajinasi publik. Ahí va Messi tocando para Henry. Henry, ese disparo de Casillas. Secara psikologis, ini adalah jebakan. Kiper hidup dari margin kecil, sudut kaki yang bergeser beberapa sentimeter, sepersekian detik keterlambatan reaksi. Semua itu adalah bagian alami dari permainan. Namun bagi Casillas, detail kecil itu tak lagi dilihat sebagai resiko profesional, melainkan kegagalan moral. Ia tidak dinilai seperti kiper lain, ia diukur terhadap kemampuan yang diciptakan untuknya sendiri. La de Negredo llega y gana, va al segundo palo. ¡Oh, madre mía, Casillas! ¡Madre mía, era para cantarlo, por supuesto, porque la pelota era gol o gol! Di ruang ganti, beban itu ikut terasa. Ketergantungan tim terhadap satu figur membuat dinamika berubah. Kesalahan bek menjadi bisa dimaafkan, kesalahan gelandang dianggap fase, tapi kesalahan kiper, ia langsung memotong kepercayaan. Casillas mulai bermain bukan hanya melawan penyerang, tapi melawan bayangan ekspektasi yang berdiri tepat di belakangnya. Yang ironis, semua ini lahir dari cinta, dari kekaguman, dari rasa aman yang terlalu lama disandarkan pada satu sosok. Julukan Saniker terdengar seperti pujian, tapi ia membawa pesan tersembunyi. Seorang santo tidak boleh berdosa, dan sepak bola seperti hidup tak pernah memberi jaminan kesucian abadi. Corre Nian para buscar el desmarque. Hacia va la pelota, corre Nian, Iker. En el área Nian, atención a Nian, peligro Nian, Iker. Iker ha sacado una... Di titik ini, Casillas masih hebat. Statistik masih kuat, sorakan masih ada, tapi atmosfer telah berubah. Setiap pertandingan bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan soal apakah kemampuan itu masih tetap utuh. Dan pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi pada seorang orang suci saat publik akhirnya menemukan satu kesalahan yang tak bisa diselamatkan? Support here from Messi. Fine save, Pedro. Chances here. Oh, and Casillas. Iniesta. Dalam karir panjang seorang kiper, kesalahan bukanlah kemungkinan melainkan kepastian. Tapi bagi Iker Casillas, detik itu datang dengan gema yang jauh lebih keras dari seharusnya. Satu momen, satu keputusan yang terlambat, satu bola yang lolos, dan tiba-tiba stadion yang dulu percaya mulai mempertanyakannya. Kesalahan Casillas bukanlah yang pertama dalam sejarah Real Madrid, ia juga bukan yang paling fatal. Tapi konteks mengubah segalanya. Karena ketika standar seseorang adalah kesempurnaan, maka kesalahan sekecil apapun terasa seperti pengkhianatan. Media bergerak cepat, analisis teknis berubah menjadi dakwaan. Sudut kamera dipilih ulang, tayangan diulang berkali-kali, seolah publik diminta menyaksikan kejatuhan secara kolektif. Yang hilang dalam proses ini adalah proporsi. Ratusan penyelamatan tak lagi relevan ketika satu kesalahan menjadi simbol. Narasi bergeser dari ia menyelamatkan menjadi ia mulai menurun. Statistik yang dulu membela kini dipakai untuk membandingkan. Bukan lagi dengan kiper lain, tapi dengan versi terbaik dirinya sendiri. Sebuah standar yang mustahil untuk dipertahankan selamanya. Bravely played on. Scored the goal. Look at this.
Well, chance 11 seconds into the second half. Wanlu chancing his luck and Iker Casillas having to fly through the air. Secara emosional, inilah fase paling kejam bagi seorang penjaga gawang. Posisi ini tidak memberi ruang untuk menebus kesalahan dalam pertandingan yang sama. Tidak ada gol balasan, tidak ada asis penyelamat. Yang ada hanya waktu yang sering berpihak pada ingatan terburuk. Casillas, yang terbiasa menjadi solusi, kini diposisikan sebagai masalah. Setiap sentuhan bola disertai kecemasan. Setiap back pass terasa seperti ujian publik. Ditambah lagi saat Madrid bertemu Valencia di ajang perempat final Copa del Rey pada musim 2012-13. Casillas hanya bermain selama 14 menit karena ia mengalami cedera. Sebelum akhirnya diganti kiper cadangan Antonio Adan, cedera ini membuatnya absen selama 71 hari. Itulah yang membuat Madrid mendatangkan Diego Lopez, kiper kedua yang akhirnya menjadi awal mimpi buruk Casillas di Madrid. Di musim ini juga menjadi awal perseteruan Casillas dengan pelatih Jose Mourinho. Casillas dicoret dari tim utama, Diego Lopez dimainkan, dan mulai membuat fans utama Madrid pecah. Kemudian budaya klub juga ikut memperparah suasana. Real Madrid yang selalu hidup dari kompetisi internal, dari perbandingan tanpa ampun. Ketika performa sedikit goyah, pertanyaan tentang pengganti mulai beredar. Bukan sebagai wacana teknis, melainkan sebagai ancaman simbolis. Casillas tak lagi berdiri sendiri di bawah misar. Ia berdiri di antara masa lalu yang agung dan masa depan yang dipertanyakan. Ironisnya, di banyak pertandingan, Casillas masih melakukan penyelamatan penting. Tapi kini narasi telah berubah. Penyelamatan dianggap sebagai kewajiban, kesalahan dianggap sebagai bukti. Psikologi publik bekerja selektif, yang diingat adalah yang sesuai dengan cerita yang sedang dibangun. Dan cerita saat itu membutuhkan jatuhnya seorang santo. Parullada, casi cuando el partido acababa, Juan Albín establecía el empate a 2 definitivo. Di musim 2013-14, Iker Casillas hanya bermain 2 laga di La Liga, 13 di Liga Champions, dan 9 laga di Copa del Rey. Pelatih baru Real Madrid, Carlo Ancelotti, memutuskan untuk memainkan Lopez di Liga Primera dan memainkan Casillas di Copa del Rey dan Liga Champions. Dalam diam, Iker Casillas menjalani fase yang jarang dibicarakan dalam kisah legenda. Fase ketika kepercayaan diri harus dipertahankan bukan dari pujian, tapi dari kecurigaan. Ia tidak kehilangan kemampuan, ia kehilangan toleransi publik. Dan dalam sepak bola modern, kehilangan yang kedua seringkali lebih menentukan. Here's Royce. Royce can score. Royce does score. Still work to do, but Borussia Dortmund are on the road to recovery. Kesalahan itu tidak langsung menjatuhkan Casillas, tapi ia meninggalkan retakan. Retakan antara dirinya dan publik, antara apa yang ia lakukan di lapangan dan apa yang ingin dilihat orang. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang satu kesalahan, melainkan bagaimana seorang legenda bertahan ketika setiap langkahnya diawasi, bukan untuk dirayakan, tapi untuk dipuji. Dan siapa yang akan dihadapi selanjutnya, lawan atau dirinya sendiri. Remata Bartra, Ada fase ketika suara stadion tak lagi terasa riuh, meski tribun tetap penuh. Di titik inilah Iker Casillas memasuki ruang paling hampa dalam karirnya. Bukan karena ia sendirian, tetapi karena jarak antara dirinya dan publik yang dulu pernah mempercayainya tanpa syarat. Setiap laga terasa seperti pembuktian ulang, bukan kelanjutan dari perjalanan panjang. Tekanan terbesar bukan datang dari lawan, melainkan dari identitas yang telah dibentuk untuknya. Casillas tidak lagi dinilai sebagai pemain profesional yang bekerja dalam sistem penuh resiko, tetapi sebagai simbol yang harus konsisten. El disparo del argentino. Y más tarde Iker Casillas que volaría para enviar el balón a saque de esquina. Di Real Madrid, simbol adalah pedang bermata dua yang mengangkat lalu menuntut. Ketika performanya tak lagi sempurna, kemudian bergeser dari taktis ke eksistensial, apakah ia masih layak? Secara psikologis, ini adalah fase erosif. Kiper hidup dari kepercayaan diri yang stabil. Goyah sedikit saja, reaksi terlambat sepersekian detik bisa mengubah hasil pertandingan. Casillas mulai menghadapi dilema yang tak terlihat di statistik. Bermain aman untuk meminimalkan kesalahan atau tetap agresif seperti yang membesarkan namanya. Setiap pilihan punya resiko naratif. Aman berarti tak lagi berani, agresif berarti ceroboh.
Salah satu blunder bersejarah Casillas di tahun 2014 adalah ketika Real Madrid berambisi untuk meraih gelar yang ke-10 atau La Decima di final Champions. Namun ambisi tersebut nyaris sirna setelah Real terlebih dulu kebobolan lewat gol sundulan Diego Godin. Casillas started to come, and it's in, and it's given. Amazing, the set piece just done the trick. Kedudukan tersebut bertahan hingga 90 menit sebelum Sergio Ramos berhasil menyamakan kedudukan di injury time. Kesalahan ini nyaris menjadi kesalahan terbesar Casillas sepanjang karirnya. Beruntung Ramos berhasil mencetak gol jelang akhir pekan kedua. Pertandingan pun terpaksa diperpanjang ke babak tambahan. Gareth Bale, Marcelo, dan Cristiano Ronaldo akhirnya mencetak gol dan membuat Madrid meraih La Decima. Budaya sepak bola modern mempercepat penghakiman, media sosial memperpendek memori, memperbesar momen. Diskusi publik cara memberi ruang konteks usia, akumulasi menit bermain, dan perubahan dinamika tim. Yang ada hanya klip pendek, potongan sudut kamera, dan kesimpulan instan. Dalam ekosistem ini, Casillas tak hanya bertarung melawan penyerang, tapi melawan algoritma emosi. Di ruang ganti, ia tetap profesional, latihan tetap dijalani, fokus tetap dijaga. Namun ada beban tak kasat mata, menjadi teladan saat dirinya sendiri sedang diuji. Ketika ia menunjukkan sisi manusianya, ragu, lelah, atau defensif, itu dibaca sebagai penurunan, bukan proses. Ironisnya, banyak penyelamatan penting di fase ini berlalu tanpa euforia. Normalisasi kehebatan bekerja ke arah sebaliknya, yang luar biasa dianggap biasa, yang biasa dianggap kurang. Casillas tidak kehilangan kualitas, ia kehilangan ruang toleransi. Dan dalam sepak bola elit, ruang itulah yang sering menentukan umur panjang seorang penjaga gawang. Di titik inilah pertanyaan tak lagi teknis, bukan tentang sudut kaki atau posisi badan, namun sebuah pertanyaannya personal dan jauh lebih dalam. Bagaimana seorang legenda bertahan ketika ia tak lagi diizinkan menjadi manusia? Dan apakah penerimaan diri akan datang sebelum atau sesudah perpisahan? Le pega hacia la segunda línea, el disparo, y creo que Casillas ha llegado a tocar, el disparo se ha ido fuera de Joe Allen, no, saque de portería. Tidak semua penebusan lahir dari sorak-sorai, ada yang hadir dalam senyap, jauh dari pusat kamera. Setelah ia memenangi 3 gelar Liga Champions, 5 gelar La Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, 4 Piala Super Spanyol, 2 Piala Interkontinental, 1 Piala Dunia antar klub, dan diberi gelar sebagai kiper terbaik di dunia, IFFHS Best Goalkeeper of the Year selama 5 kali berturut-turut. Tanpa diragukan lagi, Casillas adalah kiper terbesar yang pernah bermain untuk Real Madrid. Iker Casillas memutuskan pergi dari Real Madrid pada tahun 2015. Kemudian Iker Casillas memilih melanjutkan karirnya bersama Porto, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk bernapas. Perjalanan membawanya keluar dari lingkar ekspektasi yang membesarkan sekaligus mengurungnya. Di lingkungan baru itu, ritme berubah, tekanan tetap ada, karena sepak bola selalu menuntut. Namun kali ini tidak absolut, Casillas bermain dengan beban yang lebih manusiawi. Ia kembali menjadi kiper yang membaca permainan, bukan simbol yang diawasi. Penyelamatan kembali dinilai sebagai kerja, bukan mukjizat. Kesalahan kembali dipahami sebagai resiko, bukan dosa. Secara teknis, ia tidak bereinkarnasi menjadi versi mudanya. Yang berubah adalah relasi antara pemain dan publik. Pengalaman panjang membuatnya memilih momen, mengelola ruang, dan meminimalkan resiko dengan kebijaksanaan yang lahir dari luka. Ini bukan kebangkitan flamboyan, melainkan konsistensi menjadi lebih dewasa. Jenis performa yang sangat bernilai. Di titik ini, narasi besar karirnya tampak lebih jernih. Ia tak lagi berdiri sendiri, namun dirangkai oleh satu benang merah, yaitu ketahanan. Casillas bertahan dari pujian berlebihan, dari penghakiman, dari transisi identitas. Ia belajar bahwa menjadi legenda bukan soal tak pernah salah, melainkan soal tetap berdiri setelah salah. Redemption itu tidak menuntut tepuk tangan karena ia tidak mencari panggung. Ia terjadi ketika seorang pemain berdamai dengan citra yang dibentuk orang lain, lalu memilih definisinya sendiri. Casillas tidak menghapus masa lalu, ia menempatkannya pada ukuran yang wajar, dan justru di sanalah kematangan lahir. Ketika kisah ini ditutup, San Iker tidak lagi terdengar sebagai beban, ia kembali menjadi kenangan.
Pertanyaan terakhir yang tertinggal bukan tentang trofi atau penyelamatan, melainkan tentang kita semua sebagai penonton. Apakah kita mampu merayakan legenda tanpa menolak kemanusiaannya? Atau kita akan terus menuntut keajaiban sampai tak ada lagi ruang untuk bernapas?